Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang 4 sifat gereja Katolik. Besar harapan semoga dengan mengikuti pembahasan ini, kita sebagai umat beriman Katolik menyadari bahwa seperti itulah iman gereja Katolik. Sehingga dalam penerapan atau kehidupan sehari-hari, kita sungguh-sungguh membawa ajaran atau hakikat gereja Katolik ini dalam kehidupan nyata kita. Baik, kita melihat sifat yang pertama, yaitu sifat yang satu atau gereja bersifat satu. Katekismus Gereja Katolik menjelaskan bahwa gereja itu bersifat satu karena 3 alasan. Pertama, gereja itu satu menurut asalnya, yaitu Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang kedua, gereja itu satu menurut pendirinya, yakni Yesus Kristus yang telah mendamaikan semua orang dengan Allah melalui darahnya di kayu salib. Dan yang ketiga, gereja itu satu menurut jiwanya, yakni Roh Kudus yang tinggal di hati umat beriman, yang menciptakan persekutuan umat beriman, dan yang memenuhi serta membimbing seluruh gereja. Kesatuan gereja juga kelihatannya nyata atau terlihat nyata. Sebagai orang-orang Katolik kita dipersatukan dalam pengakuan iman yang satu dan sama. Dalam perayaan ibadat bersama terutama sakramen-sakramen dan struktur hierarkis berdasarkan suksesi apostolik yang dilestarikan dan diwariskan melalui sakramen tabisan suci. Sebagai contoh saudara-saudari, ketika kita ikut ambil bagian dalam perayaan Ekaristi atau Misa, dimanapun itu tempatnya, baik itu di Nusa Tenggara Timur, di Kalimantan, di Papua, di Sumatera, di Pulau Jawa, di Filipina, di Italia, dan dimanapun itu, semua tata perayaan yang ada di dalam perayaan Ekaristi itu satu dan sama. Perayaan diawali dengan tanda salib dan ditutup dengan tanda salib. Semua ritus yang ada di dalam semua kita lalui secara bersama-sama. Tidak ada bedanya. Yang bedanya hanya bahasa yang digunakan. Inilah luar biasanya gereja Katolik, saudara-saudari, di sana menunjukkan unsur kesatuan gereja. Kemudian sifat gereja yang kedua yaitu gereja bersifat kudus. Gereja Katolik meyakini diri kudus bukan karena setiap anggotanya sudah kudus, tetapi lebih-lebih karena dipanggil kepada kekudusan oleh Tuhan. Hendaklah kamu sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Matius bab 5 ayat 48. Perlu diperhatikan juga bahwa kategori kudus yang dimaksud terutama bukan dalam arti moral tetapi teologi. Bukan soal baik buruknya tingkah laku, melainkan hubungannya dengan Allah. Ini tidak berarti hidup yang sesuai dengan kaidah moral tidak penting. Namun kedekatan dengan yang ilahi itu lebih penting. Sebagaimana dinyatakan, kamu telah memperoleh urapan dari yang kudus. 1 Yohanes bab 2 ayat 20, yakni dari Roh Allah sendiri. Kisah Para Rasul bab 10 ayat 38. Saudara-saudari, Perjanjian Baru melihat proses pengudusan manusia sebagai pengudusan oleh Roh Kudus. Surat Rasul Petrus yang pertama bab 1 ayat 2. Dikuduskan karena terpanggil. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 1 ayat 7. Dari pihak manusia, kekudusan atau kesucian hanya berarti tanggapan atas karya Allah, terutama dengan sikap iman dan pengharapan. Sikap iman dinyatakan dalam segala perbuatan dan kegiatan kehidupan yang serba biasa. Kesucian bukan soal bentuk kehidupan seperti menjadi biarawan, melainkan sikap yang dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Kekudusan itu dirangkum atau terungkap dalam aneka cara pada setiap orang. Kehidupan gereja bukanlah suatu sifat yang seragam, yang sama bentuknya untuk semua, melainkan semua mengambil bagian dalam satu kekudusan gereja yang berasal dari Kristus.
Kesucian ini adalah kekudusan yang harus diperjuangkan secara terus-menerus. Sumber dari mana gereja berasal adalah kudus. Gereja didirikan oleh Kristus. Gereja menerima kekudusannya dari Kristus dan doa-doanya. Inilah contoh doa Yesus untuk kekudusan gereja. Ya Bapa yang kudus, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Yohanes bab 17 ayat 11. Tujuan dan arah gereja adalah kudus. Gereja bertujuan untuk kemuliaan Allah dan penyelamatan umat manusia. Kemudian sifat gereja yang ketiga, saudara-saudari, gereja bersifat Katolik. Kata Katolik makna aslinya berasal atau berarti universal atau umum. Kata Katolik berasal dari kata bahasa Yunani, dari kata katolikos yang artinya umum atau universal. Arti universal dapat dilihat secara kuantitatif dan kualitatif. Gereja itu Katolik karena gereja dapat hidup di tengah segala bangsa dan memperoleh warganya dari segala bangsa atau semua bangsa. Jadi gereja Katolik bukan gereja kesukuan atau gereja yang membatasi diri pada tempat atau lokasi tertentu. Tetapi gereja Katolik itu bisa menembus segala tempat. Gereja sebagai sakramen Roh Kudus mempunyai pengaruh dan daya pengudus yang tidak terbatas pada anggota gereja saja, melainkan juga terarah kepada seluruh dunia. Dengan sifat Katolik ini dimaksudkan bahwa gereja mampu mengatasi keterbatasannya sendiri untuk berkiprah ke seluruh penjuru dunia. Gereja itu Katolik karena arahnya dapat diwartakan kepada segala bangsa dan dengan segala atau dengan orang-orang dimanapun tempat gereja bisa hadir di sana. Gereja terbuka terhadap semua kemampuan, kekayaan, dan adat istiadat yang luhur tanpa kehilangan jati dirinya. Sebenarnya gereja bukan saja dapat menerima dan merangkum segala sesuatu, tetapi gereja dapat menjiwai seluruh dunia dengan semangatnya. Oleh karena itu, gereja yang Katolik bukan saja gereja universal, melainkan juga setiap anggotanya. Sebab dalam setiap jemaat hadirlah seluruh gereja. Setiap jemaat adalah gereja yang lengkap, bukan sekedar cabang gereja universal. Gereja setempat merupakan seluruh gereja yang bersifat Katolik. Gereja bersifat Katolik berarti terbuka bagi dunia, tidak terbatas pada tempat tertentu, bangsa atau kebudayaan tertentu, waktu atau golongan masyarakat tertentu. Kekatolikan gereja tampak dalam rahmat dan keselamatan yang ditawarkannya. Iman dan ajaran gereja Katolik bersifat universal, dapat diterima dan dihayati oleh siapapun juga. Kekatolikan gereja tidak berarti bahwa gereja meleburkan diri ke dalam dunia. Dalam keterbukaan itu, gereja tetap mempertahankan identitasnya. Saudara-saudari, satu hal yang penting dan yang perlu kami katakan bahwa gereja Katolik tidak pernah mengenal suku mana orang tersebut datang. Gereja Katolik tidak mengenal budaya mana orang tersebut datang atau marga orang itu datang. Gereja Katolik merangkum siapa saja tanpa mengenal batasan di dalamnya. Tidak mengenal suku, tidak mengenal kelompok, tidak mengenal budaya, tetapi siapapun yang berkehendak baik bergabung di dalam persekutuan gereja Katolik, semuanya satu dan sama. Jadi bagi saudara-saudari di tempat tertentu yang beragama Katolik atau gereja Katolik yang suka membedakan kelompok-kelompok tertentu. Oh, kamu dari budaya ini, kamu dari suku ini, tidak boleh bergabung dengan Katolik. Tidak boleh bergabung dengan kami. Bertobatlah. Gereja Katolik tidak pernah mengenal budaya tertentu, tidak pernah mengenal suku tertentu, tidak pernah memisahkan diri dari suku ini, suku itu. Tetapi mau suku apapun, budaya apapun, latar belakang apapun, yang penting kalau semuanya itu beragama Katolik, dia tetap satu dan sama. Jadi di tempat tertentu seandainya masih ada paham umat Katolik demikian, yang masih membedakan satu dengan yang lain, kamu dari suku ini, kamu dari suku itu, jangan bergabung dengan kami, maka saya katakan bertobatlah. Anda perlu belajar banyak untuk menjadi seorang Katolik.
Karena Katolik tidak pernah mengenal suku atau kelompok atau latar belakang tertentu. Tetapi siapapun itu satu dan sama di dalam gereja Katolik. Kemudian sifat gereja yang keempat adalah gereja bersifat apostolik. Gereja yang bersifat apostolik berarti gereja yang berasal dari para rasul dan tetap berpegang teguh pada kesaksian iman mereka, yang mengalami secara dekat peristiwa hidup Yesus. Kesadaran bahwa gereja dibangun atas dasar para rasul dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru sudah ada sejak zaman gereja perdana. Gereja historis antara gereja para rasul dan gereja sekarang tidak boleh dilihat semacam estafet yang di dalamnya ajaran yang benar bagaikan sebuah tongkat dari rasul-rasul tertentu diteruskan sampai kepada para uskup sekarang. Yang disebut apostolik bukanlah para uskup melainkan gereja. Hubungan historis itu pertama-tama menyangkut seluruh gereja dalam segala bidang dan pelayanannya. Gereja bersifat apostolik berarti gereja sekarang mengaku diri sama dengan gereja perdana, yakni gereja para rasul. Hubungan historis itu jangan dilihat sebagai pergantian orang, melainkan sebagai kelangsungan iman dan sebuah pengakuan. Gereja yang apostolik tidak berarti bahwa gereja terpaku pada gereja perdana. Gereja tetap berkembang di bawah bimbingan Roh Kudus dan tetap berpegang pada gereja para rasul sebagai norma imannya. Gereja hidup tidak boleh bersifat rutin tetapi harus dinamis. Gereja disebut apostolik karena gereja berhubungan dengan para rasul yang diutus oleh Kristus sendiri. Hubungan itu tampak dalam legitimasi fungsi dan kuasa hierarkis dari para rasul. Fungsi dan kuasa hierarki diwariskan dari para rasul. Ajaran-ajaran gereja diturunkan dan berasal dari kesaksian iman para rasul. Ibadat dan struktur gereja pada dasarnya berasal dari para rasul. Gereja sekarang sama dengan gereja para rasul. Bahkan identitas gereja sekarang mempunyai kesatuan dan kesamaan fundamental dengan gereja para rasul. Demikianlah saudara-saudari ulasan tentang 4 sifat gereja Katolik. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.